Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan proposal penelitian saya ini. Sebelum saya memaparkan proposal penelitian saya ini, yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah karya ilmiah. Dan sebelum saya memaparkannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fatou Salaiyah, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Nah, baik, yang menjadi judul penelitian atau yang menjadi judul proposal penelitian saya ini adalah analisis makna kumpulan puisi Kisahku karya Mieke Nurhayati dengan menggunakan pendekatan mimetik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Kita masuk pada bab 1, pendahuluan. Bagian A, latar belakang masalah. Bagian B, fokus penelitian. Bagian C, rumusan masalah. Bagian D, tujuan penelitian. Bagian E, manfaat penelitian. Bagian F, definisi istilah. Nah, sekarang kita masuk pada bagian A, latar belakang masalah. Karya sastra merupakan ciptaan untuk tujuan estetika. Menurut Plato dalam Farud tahun 2012 halaman 47, dunia dalam karya sastra merupakan tiruan karya sastra membentuk dari sebagai sebuah dunia sosial yang merupakan tiruan terhadap dunia sosial yang ada dalam kenyataan. Karya sastra bisa saja dianggap sebagai kekuatan fisik atau imajinatif untuk dapat secara langsung menangkap penggunaan sosial secara langsung. Sekarang kita masuk pada bagian B, fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis makna kumpulan puisi Kisahku karya Mieke Nurhayati dengan menggunakan pendekatan mimetik. Sekarang kita masuk pada bagian C, rumusan masalah. Berdasarkan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apa saja makna kumpulan puisi yang terkandung dalam kumpulan puisi Kisahku? Yang kedua, bagaimana struktur kumpulan puisi Kisahku karya Mieke Nurhayati? Baik, sekarang kita masuk pada bagian D, tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan makna kumpulan puisi Kisahku karya Mieke Nurhayati. Yang kedua, memaparkan struktur kumpulan puisi Kisahku karya Mieke Nurhayati. Sekarang kita masuk pada bagian E, manfaat penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat. Yang pertama, manfaat teoritas. Bagian A, dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang karya sastra. Yang kedua, bagian B, dari hasil penelitian diharapkan untuk memberikan pendapat di bidang sastra, khususnya bidang teori sosiologi sastra untuk mengetahui makna yang terkandung dalam puisi Kisahku. Yang kedua, manfaat praktis. Bagian A, digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hal yang sama, yaitu tentang karya sastra. Bagian B, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan lebih mendalam kepada pembaca tentang nilai karya sastra. Baik, sekarang kita masuk pada bagian F, definisi istilah. Nomor 1, puisi. Yang artinya puisi ini adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa. Yang kedua, karya sastra. Yang artinya karya sastra ini adalah sebuah yang indah yang bisa menyentuh perasaan dan menurani manusia. Yang ketiga, pendekatan objektif adalah pendekatan sastra yang menemukan pada segi intrinsik karya sastra yang bersangkutan dengan pendekatan sangat mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra, walaupun masih ada hubungan dengan sastra dianggap tidak perlu untuk dijadikan pertimbangan dalam menganalisis karya sastra. Nah, baik, sekarang kita masuk pada bab 2. Untuk bab 2, tinjauan pustaka, kita bisa lihat di draft.
Nah, baik, sekarang kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Bagian A, pendekatan dan jenis penelitian. Bagian B, tempat dan waktu penelitian. Bagian C, data dan sumber data. Bagian D, teknik pengumpulan data. Bagian E, teknik analisis data. Bagian F, teknik pengerjaan keabsahan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian A, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis atau metode deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Bosrowi dan Surwandi tahun 2008 halaman 1 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak mengutamakan pada angka-angka, tetapi mengutamakan pada pengalaman dan penghayatan terhadap interaksi antara konsep yang dikaji secara empiris. Sekarang kita masuk pada bagian B, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dapat dilakukan di mana saja karena penelitian ini berupa dokumentasi. Nomor 2, waktu penelitian. Waktu yang digunakan dalam penelitian itu mengumpulkan data ini selama kurang lebih 2 bulan yang dilakukan pada bulan November sampai pada bulan Januari 2023. Sekarang kita masuk pada bagian C, data dan sumber. Yang pertama atau nomor 1, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam sekunder, data yang diperoleh si peneliti adalah data secara tidak langsung. Yang kedua, sumber data. Judul puisi kisahku. Yang pertama atau bagian A, pengarang Meka Nurhayati. Yang kedua, penerbit Yogyakarta Republish tahun 2014. Yang bagian C, tahun terbit yaitu 5 April tahun 2014. Yang ke bagian F, Cinta Morris dan Surtono. Sekarang kita masuk pada bagian D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dalam menggunakan teknik dokumentasi, teknik simak, teknik catat. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa teks puisi dan dimuat dari internet ataupun buku. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikaji secara menyeluruh menggunakan teknik simak. Teknik catat dilakukan untuk mencatat temuan data yang berkaitan dengan struktur dan variasi struktur teks puisi. Sekarang kita masuk pada bagian D, yaitu analisis data. Nomor 1, data dokumentasi atau pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung berupa hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Yang kedua, data redukatif atau reduksi data. Mereduksi data berarti merangkai, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sesuai dengan atau menurut Sugiono tahun 2008 halaman 247. Yang ketiga, data display atau penyajian data, yang artinya alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Miles Huberman tahun 1992 halaman 18. Yang keempat, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti keterangan, pola-pola penjelasan
alur, sebab akibat, atau preposisi. Sekarang kita masuk pada bagian F, teknik pengerjaan keabsahan. Untuk menjamin temuan penelitian, maka dilakukan pengecahan keabsahan, diperoleh. Teknik pengecahan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi adalah pengecahan data atau pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Yang demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu menurut Sugiono tahun 2012 halaman 279. Nah, sekian saja dari pemaparan proposal penelitian saya ini. Bila ada tutur kata saya atau bahasa saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudari, saya minta maaf. Ada pepatah mengatakan, apa bahasa saya yang tidak menyenangkan itu bahasa saya pribadi, dan apa bahasa saya yang menyenangkan di hati saudara-saudari itu bahasa kita bersama. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Yahoo.